Target yang kita berikan kepada PLN ini bukan sebuah target yang ringan. Dalam 5 tahun harus bisa mencapai target 35.000 megawatt. Bahwa target ini bukan target main-main, tapi target yang realistis, tetapi memang harus dicapai dengan kerja keras. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 menargetkan kebutuhan daya listrik sebesar 35.000 megawatt dapat terpenuhi. Kerja keras dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Namun sayangnya, persentase pemenuhan target daya listrik sebagian besar menggunakan energi kotor batu bara, yaitu sebesar 62,75% dari persentase total komposisi produksi energi listrik berdasarkan jenis bahan bakar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur daya listrik tidak diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Dan manusia di sekitar PLTU. Untuk mencapai target, pemerintah Indonesia menggunakan skema pendanaan dari berbagai pihak pemberi pinjaman. Berikut ini sindikasi bank internasional yang terlibat dalam pendanaan PLTU. PLTU Indramayu dan Cirebon adalah dua PLTU yang menjadi contoh dari usaha pemerintah Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur daya listrik sebesar 35.000 megawatt. Sejak 2011, PLTU 1 dengan kapasitas 3 kali 330 megawatt di Indramayu beroperasi, telah menghabiskan dana sebesar 766,40 juta dolar Amerika. Tidak cukup dengan satu PLTU, pemerintah Indonesia kembali membangun PLTU lainnya, tepat bersebelahan dengan PLTU 1 Indramayu. PLTU 2 Indramayu berkapasitas 1 kali 1000 megawatt akan berdiri di lahan seluas 279 hektar. PLTU ini hanya berjarak 148 meter saja dari pemukiman penduduk. Pembiayaan PLTU 2 Indramayu berasal dari Japan International Cooperation Agency. Pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan studi kelayakan dan perjanjian hutang engineering service, serta supervisi pembuatan desain dasar sebesar 17 juta dolar Amerika. Sedangkan dari beberapa sumber lain menuliskan total pembiayaan pembangunan PLTU 2 Indramayu kapasitas 1 kali 1000 megawatt sebesar 53,29 juta dolar Amerika. Setali tiga uang dengan keberadaan PLTU 1 dan 2 Indramayu, pembiayaan pembangunan PLTU 1 dan 2 Cirebon juga berasal dari dana hutang. Namun dikarenakan proyek infrastruktur kelistrikan sebesar 35.000 megawatt tersebut dijadikan proyek mercusuar negara, maka apapun langkah harus ditempuh, tidak memperdulikan berhutang atau tidak.
PLTU 1 Cirebon yang beroperasi pada Oktober 2011 dengan kapasitas 1 kali 660 MW dioperasikan oleh PT Cirebon Electric Power. Kepemilikan saham perusahaan itu dimiliki oleh PT Indika Energy sebesar 20%, Samtan Company Limited 20%, Korea Midland Power Company 27,5%, dan Marubeni Corporation 32,5%. PLTU 1 Cirebon dibangun dengan nilai 850 juta dolar Amerika. Belum selesai dengan semua bentuk dampak negatif dari keberadaan PLTU 1 Cirebon, saat ini PLTU 2 Cirebon ekspansi kapasitas 1 kali 1000 MW sedang tahap pembangunan dengan target pada tahun 2022 sudah mampu beroperasi. PLTU 2 Cirebon ekspansi dibangun di atas lahan seluas 200 hektar dengan total biaya 2,175 miliar dolar Amerika. Jumlah tersebut didapatkan dari pinjaman beberapa sindikasi bank internasional. Sebelum dibangun menjadi PLTU 2 Cirebon ekspansi, lahan tersebut dimiliki oleh para petani garam, penambak ikan bandeng dan udang. Namun, kemudian hari diklaim milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Seakan tidak berkaca dari PLTU 1 Cirebon yang sudah mengorbankan alam dan manusia, PLTU 2 Cirebon ekspansi terus menggeliat. Berikut adalah skema pendanaan dari PLTU 2 Cirebon ekspansi. Bagi pemerintah Indonesia, mengejar kebutuhan pemenuhan daya listrik 35.000 MW adalah sebuah target yang dianggap realistis. Namun bagi masyarakat di sekitar PLTU, pembangunan infrastruktur listrik itu telah menyebabkan udara tercemar, hancurnya ekosistem laut di sekitar pantai, serta penurunan kualitas hasil pertanian. Dengan demikian, pembangunan yang mengabaikan hak hidup dan rusaknya alam adalah tidak realistis. Tiba-tiba di situ PLTU 1 itu membuang limbah. Anak saya sudah ada di situ. Limbah batu bara itu, limbah batu bara hingga dari angin barat ke timur, sayanya ada di timur, sehingga limbah batu bara itu menyerang anak saya hingga menyebabkan batuk. Kurang lebih anak saya itu 1 minggu itu nggak sembuh. Hari ini ada ya rajungan, kadang-kadang hari nantinya nggak ada, itu limbah. Kalau di sini udah ada PLTU di darat itu nggak ada ikan rajungan. Keberadaan PLTU Indramayu bagi pemilik lahan tentu menguntungkan karena lahan mereka dibeli. Tetapi bagi para buruh tani dan warga yang tidak memiliki lahan, keberadaan PLTU adalah suatu bencana. Pemerintah Indonesia pula enggan memikirkan nasib mereka yang terdampak. Belum lagi dalam proses pembebasan lahan, para buruh tani tersebut tidak dilibatkan. Kepada orang-orang yang kaum buruh, selama ini durung anak, pemerintah mengadakan sosialisasi. Bagi para buruh tani Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, lahan pertanian yang kini berubah menjadi kawasan PLTU sangat penting untuk usaha memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Para buruh tani tidak memiliki pilihan kecuali tetap menggarap lahan pertanian. Walaupun pagar pembatas antara lahan yang terpakai PLTU sudah didirikan, dan larangan untuk menggarap lahan juga sudah diumumkan. Ya wong laka kerjaan nek kita nek mangan apa? Ikan kan nganggur. Ya masih nganggur kan digarap ora ya.
iku. Kanggo nang biasa mangan dinane sakeluarga, iya boleh. Selain itu, para buruh tani pun mendapatkan intimidasi. 3 orang buruh tani di Mekarsari, Indramayu dikriminalisasi dengan kasus salah pemasangan bendera merah putih. Potong kumis. Klimis. Warna merah tuh. Dengan dengan putusan seperti ini, jangan kemudian menjadikan niat dan perjuangan teman-teman. Kalau memang benar teman-teman memperjuangkan hak atas lingkungan, perjuangkan. Meskipun tahu lah resikonya, teman-teman ada di balik jeruji hari ini kan. Termasuk dipitnah saya. Orang pemasangan benar, jam 4 sore, orang di Masjid Blok Udul aja tahu, merah di atas putih di bawah. Kenapa esok harinya hari Jumat, merah di bawah, putih di atas? Nah di situ kan lucu. Saya juga nggak mungkin, saya warga Indonesia, nggak mungkin ngebalik-balikin lambang negara sendiri. Begitu pula yang terjadi di Kanci, Cirebon. Berdirinya PLTU 1 Cirebon membuat warga semakin jauh mencari ikan. Budidaya kerang hijau dan rajungan sering gagal panen. Lahan pertanian garam hilang. Abu pembakaran batu bara dan bisingnya suara PLTU telah menjadi bagian kehidupan yang pahit bagi warga. Lain sebenarnya masalah keluhan itu banyak setelah ada pengembangan PLTU Cirebon 2 ini. Contoh yang awalnya nelayan, khususnya nelayan keramba kerang hijau, bisa menghabiskan 5 liter BBM jenis solar. Untuk sekarang itu bisa mencapai 10-12 liter. Nah itu akibat lahan yang diambil oleh pengembang. Karena sebagian lahan yang dulunya dimanfaatkan oleh petani keramba kerang hijau, sekarang kan diambil sama si pengembang perusahaan. Bahkan kalau kita merasakan dengan kegagalan yang sekarang ini, gagal panen, itu sangat luar biasa sebenarnya. Pembebasan lahan untuk PLTU pun dilakukan dengan tidak manusiawi. Dulunya tuh gawat, pelelangan itu pertama tuh lagi bodong jauh ditodong pistol, ampun, naik ke atas, udah jangan diduduki lagi, sudah gawat. Nah tangan mana, balik pulang sana, ada tangan. Terus Pak, maaf Pak, saya sih nggak mau dijual, soalnya saya udah tua, gua anak cucu saya besok ninggali. Udah jangan banyak bicara, sudah tembak dia. Boleh saja Pak, ayo Bapak mau sih, coba aja tembak loh. 3 korban dampak proyek PLTU Indramayu berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung pada Rabu siang. Selain karena berdampak terhadap hasil pertanian dan lingkungan, warga yang tergabung dalam jaringan tanpa asap Indramayu menolak proyek PLTU tersebut dengan alasan masyarakat tidak dilibatkan. Sehingga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten wajib mensukseskan program ambisius tersebut walau harus menabrak aturan dan mengorbankan masyarakat sekalipun. Jangan sampai. Masa dari 3 desa menggelar unjuk rasa di gerbang pembangkit listrik tenaga uap 1. Mereka menolak pembangunan PLTU karena terkena dampak pencemaran udara. Warga menilai pihak PLTU terus berbohong dan justru memberikan banyak kerusakan lingkungan. Yanco sudah 4 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU 1 di Sumur Adem, Indramayu. Bangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Indramayu meledak. Dan insiden ini melukai 11 orang pekerja. Sumur Adem di Desa Sumur Adem, Kecamatan Kita saksikan Sukra, bersama insiden ini terjadi Minggu dini hari sekitar Polisi Resort Cirebon, Jawa Barat masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di PLTU.
konflik sosial pun tidak dapat dihindari, seperti yang terjadi di Kanci dan Warudur, Cirebon. Melihat kondisi wilayah tempat tinggal dan wilayah mata pencahariannya terganggu, seorang nelayan di Kanci, Cirebon menggunakan haknya untuk menggugat izin lingkungan atas pembangunan PLTU 2 Cirebon ekspansi. Gugatan hukum itu mengenai izin lingkungan dan dampak-dampak dari batu bara. Wah, sangat parah sih, Kang. Kalau misalkan PLTU 2 jadi, ya itu lebih parah lagi. Satu aja udah menimbulkan masyarakat yang kena dampaknya, apalagi misalkan PLTU 2 udah jadi, lebih parah lagi. Di ujung tanduk pun saya terus. Pembangunan PLTU Indramayu dan Cirebon juga tidak terlepas dari praktek-praktek korupsi. Tercatat kasus korupsi yang terjadi dalam pembangunan PLTU di Indramayu adalah: Wakil Presiden Yusuf Kala meminta Kejaksaan Agung untuk mengkaji ulang kasus korupsi proyek PLTU Indramayu. Kasus itu merugikan negara senilai 42 miliar rupiah dengan tersangka mantan Bupati Indramayu, Irianto MS Safiuddin alias Yance. Wapres Yusuf Kala mengatakan pihak Kejaksaan Agung perlu meninjau ulang kasus korupsi proyek PLTU Indramayu karena kebijakan untuk membangun PLTU merupakan perintah pemerintah pusat kepada Bupati Indramayu yang saat itu dijabat Irianto MS Safiuddin alias Yance. Sedangkan korupsi yang terjadi di pembangunan PLTU Cirebon adalah diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai 269,6 juta jiwa. Sebanyak 1,8 juta rumah tangga di Indonesia belum menikmati benderangnya listrik. Namun proyek mercusuar infrastruktur daya listrik 35.000 MW lebih diperuntukkan untuk munculnya industri-industri baru dan menggunakan energi kotor seperti batu bara. Sedangkan Indonesia dikaruniai dengan bentang alam yang sangat mendukung untuk menggunakan energi bersih seperti angin, air, dan panas matahari. Namun pemerintah Indonesia tidak memilih energi bersih tersebut dengan alasan biaya infrastruktur yang mahal. Sampai kapan pemerintah Indonesia menggunakan energi kotor batu bara? Sedangkan energi kotor batu bara dan minyak bumi akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Mulailah transisi ke energi bersih. Hentikan penggunaan energi kotor batu bara sekarang juga. Dan hentikan mengorbankan alam dan manusia.